Kisah 1001 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Slamet Riyadi yang akan membacakan kisah dari kitab Alfi Laila wa Laila atau Kisah 1001 Malam. Sebelum beranjak, saya ingin mengucapkan terima kasih buat para subscriber. Semoga Allah membalas dengan 1000 kebaikan atas partisipasi teman-teman. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan tanda loncengnya, karena setiap dukungan Anda akan membuat saya terhibur dan senyum-senyum sendiri di kala sepi. Langsung saja kita mulai kisahnya. Dikisahkan, pada suatu malam Khalifah Harun ar-Rasyid sedang merasakan perasaan gelisah yang berkepanjangan. Kemudian dia memanggil wazir Ja'far al-Barmaki dan berkata kepadanya, "Malam ini hatiku sedang gelisah. Aku ingin menghibur diri dengan berjalan-jalan di jalanan kota Baghdad untuk melihat langsung kegiatan rakyatku di malam hari. Tetapi seperti biasa, kita akan menyamar sebagai saudagar supaya tak ada yang mengenali kita." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Ja'far. Maka mereka bertiga segera menanggalkan pakaian mewah yang mereka kenakan dan menggantinya dengan pakaian saudagar, yaitu Khalifah, Ja'far, dan Masrur. Dan mereka memulai penyamaran. Mereka berjalan dari satu tempat ke tempat lain sampai mereka tiba di sebuah lokasi di tepian sungai Tigris, di mana di sana mereka melihat ada seorang laki tua yang sedang duduk di perahunya. Kemudian mereka pergi menghampirinya dan memberi salam kepadanya berkata, "Assalamualaikum Bapak, kami ingin menggunakan jasamu untuk membawa kami bersenang-senang menyusuri sungai dengan perahu ini, dan ambillah ini sebagai ongkos sewa perahu dan jasamu." "Kalian mau pergi menikmati sungai Tigris?" jawab tukang perahu itu. "Tak tahukah kalian bahwa setiap malam Khalifah selalu turun menyusuri sungai dengan menggunakan tongkangnya?" Di mana salah seorang di antaranya berseru dengan keras, "Hai semua orang, siapa saja dari kalian, barang siapa yang perahunya kami temui di sungai Tigris pada malam hari, aku akan memenggal kepalanya dan menggantungnya di tiang perahunya. Dan di waktu seperti ini biasanya tongkang mereka akan melewat. Kalian pasti akan berpapasan dengannya." Akan tetapi Khalifah dan Ja'far berkata, "Wahai bapak nelayan, udahlah, ambillah 2 dinar ini. Nanti jika kamu melihat tongkang Khalifah mulai mendekat, dayunglah perahu kita sampai di bawah salah satu cekungan itu, agar kita bisa bersembunyi di sana sampai dia lewat." "Sini uangnya," jawab tukang perahu itu, "dan hanya kepada Allah Tuhan yang Maha Tinggi kita akan berserah diri." Kemudian mereka memberinya 2 dinar dan naik ke atas perahunya. Bapak tua itu mendorong perahunya sampai perahu mereka berada di tengah aliran sungai. Dengan diterangi menggunakan obor, berkata nelayan itu, "Aku sudah peringatkan kepada kalian bahwa tongkang Khalifah akan lewat setiap malam. Berdoalah kepada Allah agar kita selalu dalam perlindungan." Selesai perkataan, nelayan itu segera mendayung perahu itu dan berlindung di bawah cekungan, lalu melemparkan selembar kain hitam di atas Khalifah dan teman-temannya, di mana dari balik kain hitam itu mereka masih bisa mengintip keluar di mana melintas sebuah tongkang dengan seorang pria yang mengenakan jubah dari emas dibalut dengan tunik satin merah dengan kain surban di kepalanya. Di salah satu bahunya tergantung jubah brokat kuning dan di sisi lain terdapat tas sutra hijau penuh kayu gaharu Sumatera yang dibakar untuk menimbulkan asap wewangian. Di buritan kapal berdiri seorang pria lain dengan pakaian seperti yang pertama dengan memakai jubah yang sama, dan di atas tongkang itu terdapat 200 orang pelayan yang berdiri berjajar di sisi kanan dan kiri. Di sekitar singgasana emas merah yang di atasnya duduk seorang pemuda tampan berbalut baju hitam disulam dengan emas. Di hadapannya ada lagi seorang pria, seseorang yang berbusana layaknya seorang wazir. Dia seolah seperti Ja'far, dan di belakangnya berdiri seorang Qasim yang seolah dia seorang pengawal seperti Masrur dengan pedang terhunus di tangannya, dan di sampingnya ada sejumlah orang lagi sebagai sahabat Khalifah. Ketika Khalifah melihat ini, dia menoleh ke Ja'far dan berkata kepadanya, "Sepertinya dia salah satu anakku, mungkin itu Al-Ma'mun atau Al-Amin." Kemudian Ja'far mengamati pemuda yang duduk di atas takhta yang terlihat gagah dan tampan, lalu berkata, "Sungguh pemuda ini bukanlah putra Khalifah. Lihat, di hadapannya berdiri seorang yang berpenampilan sepertiku. Sedangkan Qasim yang di sana sama seperti Masrur. Sedangkan orang-orangnya di sekelilingnya itu sama seperti sahabat-sahabat Khalifah."
Demi Allah, hai Ja'far, aku bingung dan apa alasan dibalik semua perbuatan mereka ini. Begitu juga aku, demi Allah, ya Amirul Mukminin, jawab Ja'far. Kemudian tongkang itu lewat dan menghilang dari pandangan. Kemudian tukang perahu mendorong perahunya keluar lagi ke aliran sungai sambil berkata, Alhamdulillah kita masih diselamatkan oleh Allah karena tak ada dari mereka yang melihat kita. Wahai Pak Nelayan, kata Harun Ar-Rasyid, apakah setiap malam Khalifah datang ke sungai? Benar tuanku, jawab tukang perahu. Dia melakukannya setiap malam sejak setahun yang lalu. Wahai Pak Nelayan, jawab Harun Ar-Rasyid, jika begitu kami mengharapkan kebaikanmu untuk menunggu kami di sini besok malam, dan kami akan memberimu 5 dinar karena kami di sini hanya orang asing dan kami menginap di Al-Khandaq dan kami ingin menghibur diri ke sini. Dengan sepenuh hati, jawab tukang perahu itu. Kemudian Khalifah, Ja'far dan Masrur segera kembali ke istana, di mana mereka meninggalkan pakaian saudagar dan mengenakan pakaian kenegaraan mereka, lalu duduk di tempatnya masing-masing. Kemudian datanglah para amir, wazir, pengurus rumah tangga, dan para pejabat istana lainnya untuk berkumpul di majelis seperti biasanya. Dan ketika malam tiba dan semua orang telah bubar, Khalifah berkata kepada wazirnya, Ayo Ja'far, kita akan pergi lagi untuk melihat Tuan Khalifah Tiruan itu. Mendengar ini, Ja'far dan Masrur tertawa dan ketiganya segera mengenakan pakaian saudagar, lalu keluar melalui pintu belakang dan berjalan melewati jalanan kota dengan perasaan gembira. Sampai mereka tiba di Sungai Tigris, lokasi di mana mereka sebelumnya bertemu dengan bapak tua si nelayan itu yang ternyata sudah menunggu mereka. Kemudian mereka berangkat bersamanya menaiki perahunya dan belum lama mereka duduk, tiba-tiba terlihat tongkang Khalifah Tiruan yang sedang melintas di aliran sungai dengan pembawa jubah yang menangis dan berteriak seperti biasa. Dan di atas tongkang itu masih dengan 200 nelayan seperti pada malam sebelumnya. Hai Ja'far, seru Khalifah, seandainya saja aku hanya mendengar cerita ini, pasti aku tak akan percayainya. Tetapi di sini aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian berkata kepada nelayan itu, Ini Bapak, ambillah 10 dinar ini dan dayung perahu kita mengikuti tongkang mereka. Karena tongkang mereka memakai obor yang sangat terang, sehingga meskipun kita mengikutinya dari jarak jauh, kita masih bisa melihatnya, sedangkan mereka tak bisa melihat kita. Maka nelayan itu mengambil uang dari mereka dan mulai mendayung mengikuti tongkang itu dari belakang dengan mengatur jarak yang cukup aman sampai mereka tiba di sebuah taman dan tongkang itu membuang saunya di dermaga kecil di depan sebuah gerbang. Mereka melihat para pelayan Khalifah palsu turun dan berdiri dengan keledai yang syarat dengan beban. Di sini Khalifah Tiruan mendarat dan menaiki kuda bagal, kemudian pergi bersama para sahabatnya yang sebelumnya didahului oleh pembawa jubah yang terus menangis dengan keras. Kemudian Harun, Ja'far, dan Masrur juga ikut mendarat dan menerobos kerumunan para pelayan yang berjalan di depan mereka. Saat itu pembawa jubah yang memergoki mereka di belakang mengamati ketika orang yang menerobos kerumunan, di mana dia melihat ada 3 orang asing dengan pakaian saudagar. Dia mencurigainya, kemudian dia menunjuknya dan berseru untuk membawa ketiganya, di mana para pelayan segera membawa ketiganya ke hadapan Khalifah Tiruan. Ia menatap mereka dan berkata, Kenapa kalian ada di sini di waktu seperti ini? Wahai Tuhan kami, jawab mereka, kami adalah saudagar asing dan kami tiba di sini siang tadi, lalu kami menghibur diri dengan jalan-jalan malam, sampai ketika kalian datang dan orang-orang ini menangkap dan membawa kami ke hadapanmu. Lalu Khalifah Tiruan itu berkata, karena kalian orang asing dan tak ada bahaya yang akan menimpa kalian, tetapi jika kalian berasal dari Baghdad, aku pasti akan memenggal kepala kalian. Kemudian dia berpaling pada wazirnya dan berkata kepadanya, bawalah orang-orang ini bersamamu, karena mereka adalah tamu kita malam ini. Aku mendengar dan aku taat, Tuanku, jawabnya. Kemudian mereka mengikutinya sampai mereka tiba di sebuah bangunan istana yang cukup besar dan indah dengan bentuk yang unik, yang tak dimiliki oleh raja manapun. Pintunya terbuat dari kayu jati bertatakan emas berkilauan, yang di dalamnya terdapat pintu masuk ke sebuah aula besar dengan sebuah kolam dan air mancur buatan yang menjulang di tengahnya, dilengkapi dengan karpet dan bantal dengan pajangan dari brokat dan berbagai perabotan yang membuat kagum siapapun yang melihatnya. Dan di tengahnya terdapat sebuah tirai yang tertutup. Khalifah Tiruan masuk beserta rombongannya, kemudian duduk di atas singgasananya yang terbuat dari emas dengan pernik permata yang dibungkus dari kain sutra kuning. Sementara para sahabat Khalifah Tiruan itu mengambil tempat duduk mereka dan pengawalnya berdiri di hadapannya. Kemudian para pelayan meletakkan meja, lalu mereka mencuci tangan dan makan hingga selesai. Setelah itu piring-piring disingkirkan dan jamuan anggur disebarkan dengan cangkir dan anggur yang diminum dengan cara diputar bergiliran hingga sampailah cangkir itu
itu tiba pada giliran Harun al-Rasyid yang langsung menolaknya. Khalifah Tirwan berkata kepada Ja'far, "Hei, apa yang membuat temanmu menolak untuk minum?" "Wahai Tuan kami," jawab Ja'far, "selama ini dia hanya minum selain anggur." Khalifah Tirwan berkata, "Aku punya minuman selain ini, sejenis anggur apel yang sepertinya cocok untuknya." Maka dia meminta pelayan untuk membawa serpat apel dan berkata kepada Harun, "Minumlah ini jika nanti tiba giliranmu." Kemudian mereka terus minum dan berpesta sampai pengaruh anggur itu naik ke kepala mereka dan mulai menguasai akal mereka. Dan Harun berkata kepada Ja'far, "Ya Ja'far, demi Allah, kita tidak melakukan hal seperti ini. Ya Allah, aku tahu pria macam apa dia." Saat itu pemuda itu menatap mereka dan melihat mereka yang sedang berbicara secara diam-diam dan berkata, "Hei, kalian tak sopan berbisik-bisik." "Kami tidak ada maksud kasar, Tuanku," jawab Ja'far. "Jadi temanku hanya berkata kepadaku, 'Sungguh, aku pernah berpergian ke berbagai negara dan berteman dengan para raja dan panglima perang terhebat. Namun aku tak pernah melihat bagaimana menghabiskan malam yang lebih menyenangkan. Kecuali seperti kata orang-orang Baghdad, minum tanpa syair sering membuat sakit kepala.'" Ketika Khalifah Tirwan mendengar ini, dia tersenyum riang dan memukul gong dengan tongkat yang ada di tangannya. Kemudian sebuah pintu terbuka dan keluarlah seorang Qasim dengan membawa sebuah bangku yang terbuat dari gading bertatakan emas berkilauan, diiringi oleh seorang gadis muda yang cantik. Qasim itu meletakkan bangku, diikuti oleh gadis itu yang segera duduk di atasnya, cantik bagi matahari yang bersinar di langit tak berawan. Dengan memegang kecapi dari India yang dia letakkan di pangkuannya, dia membungkuk di atasnya seperti seorang ibu yang membungkuk di atas anaknya. Kemudian dia melafalkan bait syair-syair berikut. "Lidah nafsu mengisyaratkan keberadaan di hatiku, memberitahumu bahwa aku sangat terpikat padamu. Terbakarnya hati yang sedih adalah saksi dari rasa sakitku. Mata yang membara dengan air mata yang mengalir tanpa henti. Aku tak tahu apa itu cinta sebelum aku mengenalmu, tapi sudah menjadi suratan takdir yang harus dipenuhi." Ketika Khalifah Tirwan mendengar ini, dia berteriak keras dan melepaskan pakaiannya. Kemudian mereka menurunkan tirai dan membawakannya jubah baru, di mana dia terlihat lebih tampan dari sebelumnya. Kemudian dia memakainya dan duduk seperti sebagaimana sebelumnya sampai putaran cangkir itu datang kepadanya. Kemudian dia berdiri, dia memukul gong untuk kedua kalinya, dan terlihat sebuah pintu terbuka di mana keluarlah seorang Qasim dengan kursi emas diikuti oleh seorang gadis yang lebih cantik dari yang pertama. Dengan membawa kecapi, dia duduk di atas kursi dan membacakan bait-bait syair ini. "Duh, bagaimana mungkin aku masih bisa bersabar ketika kerinduan dalam jiwaku membubung tinggi bagai api. Kelopak mataku terus mengeluarkan air mata yang begitu derasnya. Hidup ini tak semanis itu. Demi Allah, di mana lagi aku bisa bersuka cita? Bagaimana mungkin hatiku bersuka cita jika semua yang kulakukan hanyalah sia-sia?" Tak lama setelah Khalifah Tirwan itu mendengar ini, dia berteriak keras dan melepaskan lagi pakaiannya. Kemudian mereka menurunkan tirai di atasnya dan membawakannya pakaian yang lain. Kemudian dia memakainya lagi dan duduk seperti sebelumnya. Kembali lagi dan berbicara dengan ceria sampai cangkir itu datang kepadanya. Kemudian dia berdiri lagi, memukul gong sekali lagi, dan keluarlah seorang Qasim dengan membawa kursi diikuti oleh seorang gadis yang lebih cantik dari sebelumnya. Kemudian Qasim meninggalkannya. Maka gadis itu segera duduk di kursi dengan kecapi di tangannya dan membacakan bait-bait syair berikut. "Aku telah mengabaikan pesanmu dan membuatku menyesal, karena demi hidupku hatiku hanyalah untukmu. Aku benar-benar putus asa, budak cintamu. Rasa sakit karena penyesalan yang dipenuhi kerinduan. Penyakit karena cinta yang telah kusia-siakan sudah menjadi hakmu untuk menuntutku. Hai bulan purnama, tempat persinggahan hatiku. Di antara semua wanita, siapa lagi yang bisa aku pilih selain engkau?" Mendengar ini, pemuda itu berteriak kencang dan melepaskan pakaiannya. Kemudian mereka menurunkan tirai di atasnya dan membawakannya pakaian lain. Kemudian dia kembali ke singgasananya seperti sebelumnya bersama dengan teman-teman, dan cangkir itu berputar seperti sebelumnya sampai giliran itu tiba kepadanya. Ketika kemudian dia memukul gong untuk keempat kalinya dan pintu terbuka, keluarlah seorang anak laki-laki yang membawa kursi diikuti oleh seorang gadis. Dia mengatur kursi untuknya dan dia duduk di atasnya dan mengambil kecapi lalu membacakan bait-bait syair ini. "Ketika perpisahan dan kebencian akan berlalu, mungkinkah kegembiraan masa lalu akan kembali padaku?
Seperti baru kemarin kita bersenang-senang dalam satu hunian untuk kita berdua. Kita melihat banyak yang iri dengan kemesraan kita, tetapi nasib buruk menimpa dan memisahkan kita, dan kau meninggalkan hunian kita seperti gurun yang kelabu. Mungkinkah cintaku akan kembali? Betapa sayangnya karena hatiku telah mengabaikanmu. Aku tak menuruti pesanmu, hingga berakhir dengan teguran dan menyerahkanku pada cintaku. Meskipun engkau sudah tidak mempercayaiku lagi, jangan menganggap ketidakhadiranmu bisa membuat hatiku melupakanmu, baik siang ataupun malam. Ketika Khalifah Tirwan mendengar nyanyian gadis ini, dia berteriak keras dan merobek pakaiannya seperti sebelumnya. Lalu dia terjatuh pingsan, di mana mereka akan menurunkan tirai di atasnya seperti biasa. Tetapi talinya tersangkut, dan Khalifah Harun ar-Rasyid yang kebetulan melihatnya, melihat pada tubuh pemuda itu terdapat bekas pukulan dengan tongkat palem. Kemudian dia berbisik kepada Ja'far, "Demi Allah, dia adalah pemuda yang tampan, tapi sepertinya dia hanya seorang pencuri busuk." "Dari mana engkau tahu ya Amirul Mukminin?" tanya Ja'far, dan Khalifah menjawab, "Bukankah kau juga melihat ada bekas cambukan di punggungnya?" Kemudian mereka menurunkan tirai di atasnya dan membawakannya pakaian baru yang dia kenakan, dan duduk seperti sebelumnya dengan para pelayannya. Saat itu dia melihat Khalifah dan Ja'far yang sedang berbisik-bisik dan berkata kepada mereka, "Ada apa tuan-tuan?" Tidak ada apa-apa tuanku," jawab Ja'far. "Hanya ini," kata temanku, "di antara para saudagar yang telah dia kunjungi di hampir semua kota besar dan negara-negara di dunia. Dan ketika sedang berkumpul dengan para raja dan orang-orang yang berpengaruh, dia bertanya kepadaku, 'Apa yang sebenarnya Tuan kita Khalifah lakukan malam ini luar biasa pemborosan. Aku tak pernah melihat seorang pun yang bergonta-ganti pakaian seperti itu dimanapun. Karena dia sudah melepaskan 4 jubah yang masing-masing bisa saja bernilai 1000 dinar. Dan ini pasti pemborosan yang berlebihan.' "Wahai tuan-tuan," jawab Khalifah Tirwan itu, "uang ini adalah uangku dan semua barang-barang ini adalah milikku. Dan ini kuanggap sebagai pemberian kepada para pelayan dan pengikutku. Dan untuk setiap setelan yang kulepaskan, itu milik salah satu sahabatku yang hadir di sini. Dan aku yang memintanya, sebagai gantinya aku memberinya 500 dinar. "Tuanku," jawab Ja'far dan melafalkan syair berikut, "Kebajikan pasti telah membangun tempat tinggal di telapak tanganmu. Kekayaanmu bagi seluruh umat manusia dijadikan milik bersama. Dan jika pintu kebajikan ditutup pada kita pada suatu hari yang tidak beruntung, tanganmu pada gembok mereka sungguh bukan sebagai kunci." Ketika pemuda itu mendengar bait-bait syair yang dibacakan oleh Ja'far, dia memberi 1000 dinar untuk Ja'far dan sebuah jubah. Kemudian cangkir itu berputar kembali di antara mereka, dan anggur itu menyenangkan bagi mereka. Tetapi setelah beberapa saat, Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepada Ja'far, "Tanyakan padanya tentang bekas cambukan di punggungnya, agar kita bisa melihat apa yang akan dia katakan." "Harap bersabar ya tuanku," jawab Ja'far. "Jangan terburu-buru, karena dengan kesabaran kita pasti akan mengetahui semua alasan di balik ini." "Demi hidupku dan demi makam Al-Abbas," sambung Khalifah, "kecuali jika kau yang mintanya, aku pasti akan mengakhiri hidupmu." Melihat ini, pemuda itu berbalik dan menoleh ke arah Ja'far dan berkata kepadanya, "Apa yang membuatmu dan temanmu berbisik-bisik? Katakan padaku, apa yang harus kulakukan denganmu?" Ini bukan apa-apa," jawab Ja'far. Tetapi Khalifah Tirwan itu berkata, "Aku minta kepadamu, demi Allah, katakan padaku apa yang membuatmu heran, dan jangan sembunyikan apapun dariku atas segala pertanyaanmu." "Baiklah tuanku," jawab wazir. "Jadi temanku di sini tadi sempat melihat di punggung Tuan ada bekas pukulan dari cambuk atau tongkat yang membuatnya sangat heran akan hal itu. Sambil dia bertanya, bagaimana mungkin seorang khalifah bisa mendapat bekas pukulan seperti itu? Dan itu membuatnya jadi sangat penasaran dan ingin mengetahui penyebabnya. Ketika pemuda itu mendengarnya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah bahwa kisahku unik dan masalahku sangat luar biasa. Seandainya itu diukir dengan jarum di sudut mata, itu akan menjadi peringatan bagi dia yang dapat mengambil hikmah." Kemudian dia menghela nafas dan berkata, "Kisahku aneh, lebih aneh dari semua keanehan yang pernah terjadi. Demi cinta aku bersumpah, dari cara dia tertarik padaku hingga kau akan tahu permasalahanku. Simak dan dengarkan kisahku. Dan kalian semua yang ada dalam perkumpulan malam ini akan terlihat bodoh olehnya. Perhatikan kata-kataku, karena kalian akan lihat. Aku akan jujur, kata-kataku tak ada kepura-puraan. Tapi ini adalah kebenaran yang telanjang.
Aku adalah orang dengan hasrat yang terbunuh, korban dari suatu keinginan, dan dia yang membunuhku jauh lebih cantik dari semua bintang yang pernah kita lihat. Matanya hitam, tatapannya tajam seperti pedang India, alisnya melengkung laksana busur. Perasaanku berkata bahwa di antara kalian pasti ada seorang khalifah, pemimpin kami dari keturunan dan silsilah yang mulia, dan bahwa orang kedua darinya dikenal sebagai Ja'far, wazirnya, seorang penguasa yang sangat berpengaruh. Ya, dan yang ketiga dari kalian pasti Masrur Qasim, si jago pedang. Jadi jika benar apa yang kukatakan, aku akan ceritakan bahwa aku menghadapi masalah seperti ini. Aku sudah mencapai semua yang aku harapkan, bahkan semua yang aku impikan sungguh datang sendiri, datang kepadaku. Ketika mereka mendengar ini, Ja'far bersumpah kepadanya bahwa mereka bukanlah orang yang dia sebutkan. Kemudian pemuda itu tertawa dan berkata, "Ketahuilah ya Tuanku bahwa aku sebenarnya bukanlah Amirul Mukminin atas apa yang aku lakukan, tetapi itu memang sudah gayaku yang demikian untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang kota. Nama asliku adalah Muhammad bin Ali Juragan Perhiasan, dan ayahku adalah salah satu pemimpin di kota. Ketika dia meninggal, dia mewariskanku simpanan emas, perak, mutiara, permata, rubi, zamrud, dan perhiasan lainnya, selain tanah, rumah, beserta kolam pemandian dengan taman dan kebun buah-buahan, juga kios-kios dan ladang batu bata, dan banyak pelayan pria dan wanita. Suatu hari ketika aku sedang duduk di kiosku dikelilingi para pelayanku, datanglah seorang wanita muda dengan menunggang seekor keledai, diiringi oleh 3 gadis muda yang cantik. Dia mampir ke kiosku dan duduk di sampingku, berkata kepadaku, apakah engkau Muhammad Ali, si pembuat perhiasan?" "Benar," jawabku, "akulah orangnya, siap melayani Anda." "Apakah kau punya kalung permata yang cocok untukku?" tanyanya. Dan aku menjawab, "Oh Nona, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang saya miliki, dan jika ada yang menyenangkanmu, itu akan menjadi keberuntunganmu, dan jika tidak, itu akan menjadi nasib buruk. Aku memiliki 100 kalung, dan aku akan menunjukkan semua koleksiku padanya, tetapi tak satu pun dari koleksiku yang membuatnya senang." Dan dia berkata, "Aku ingin yang lebih baik dari yang telah aku lihat tadi. Jadi begini, aku memiliki seuntai kalung kecil yang ayahku beli seharga 100.000 dinar, dan yang seperti itu sudah tidak dapat ditemukan lagi meskipun pada raja-raja besar manapun." Maka aku berkata kepadanya, "Oh Nona, aku masih memiliki 1 kalung dari batu yang bagus yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tunjukkan padaku," katanya. Maka aku segera tunjukkan padanya, dan dia berkata, "Inilah yang saya cari dan apa yang kuharapkan sepanjang hidupku. Berapa ini harganya?" "Ayahku membeli seharga 100.000 dinar," jawabku. Dan dia berkata, "Aku akan memberimu 5.000 dinar sebagai keuntunganmu." "Oh Nona," jawabku, "kalung dan pemiliknya siap melayani Anda, dan aku tak bisa menyangkal Anda sedikit pun." "Jangan begitu," sahutnya kembali, "kamu tetap harus mendapat keuntungan, dan aku masih terikat padamu." Kemudian dia bangkit dan menaiki bakal itu dengan tergesa-gesa, berkata kepadaku, "Oh Tuanku, bismillah, ikuti kami dengan temanmu untuk menerima uang, karena ini harimu bersama kami." Kemudian aku menutup kios dan menemaninya dan memastikan semuanya dalam keadaan aman, sampai kami tiba di sebuah rumah yang cukup megah. Pintunya ditempa dengan emas dan perak. Dia turun dari kudanya lalu memasuki rumah dan memintaku untuk duduk di bangku yang terbuat dari batu di dekat pintu. Sampai ada seorang penukar uang yang datang, maka aku duduk sebentar sampai ketika ada seorang gadis yang keluar menghampiriku dan berkata, "Oh Tuanku, masuklah ke ruang depan, karena tampaknya engkau tidak harus duduk di depan pintu." Oleh karena itu, aku segera memasuki ruang depan dan duduk di dalam ruang tamu di rumah itu. Saat aku duduk, seorang gadis lain keluar dan berkata kepadaku, "Oh Tuanku, majikanku memintamu untuk masuk dan duduk di depan pintu kamar untuk menerima uangmu." Maka aku masuk dan duduk. Aku hanya duduk sesaat, sampai kemudian tirai sutra kamar wanita muda itu ditarik ke samping, dan aku melihat wanita itu duduk di ranjangnya yang terbuat dari kayu juniper, dengan memakai kalung di lehernya yang tersingkap dan menunjukkan pesona kecantikan wajahnya yang indah bagai bulan purnama. Melihat pemandangan ini, aku seperti kehilangan akal dan terlihat bodoh karena kecantikan dan keanggunannya yang luar biasa. Tetapi sampai kemudian dia menatapku dan bangkit menghampiriku lalu berkata, "Duhai cahaya mataku, apakah setiap orang yang tampan sepertimu tak terpesona olehku?" "Duhai Nona," jawabku, "kecantikan, keanggunan, keindahan dan semuanya yang ada pada dirimu merupakan salah satu kelebihanmu." "Duhai penjual perhiasan," sambungnya kembali, "ketahuilah bahwa aku sangat menyukaimu hingga seolah tak sadar aku telah membawamu kemari." Kemudian dia membungkuk ke arahku dan tubuhku gemetar merinding menatapnya. Kemudian dia menarikku ke arahnya dan memelukku. Sepertinya dia tahu bahwa aku juga menyukainya. Maka dia berkata kepadaku,
Oh Tuanku, apakah engkau bermaksud untuk berzina denganku? Karena demi Allah, semoga kau tidak berpikiran seperti itu. Karena siapa saja yang melakukan hal seperti ini merupakan pelanggaran dosa-dosa besar. Aku seorang perawan yang masih suci dan tak pernah didekati oleh siapapun. Dan semua orang tahu siapa aku. Tahukah kamu siapa aku? Tidak, demi Allah, hai Nona, jawabku. Kemudian dia berkata, aku adalah putri Dunya, putri dari Yahya bin Khalid al-Barmaki dan adik perempuan dari Ja'far al-Barmaki, wazir sang khalifah. Ketika aku mendengar ini, aku menarik diri darinya dan berkata, oh Nona, ini bukan salahku. Jika aku terlalu berani kepadamu, engkau yang menarikku hingga aku bisa sampai sejauh ini. Tenang, tak ada bahaya yang akan menimpamu, jawabnya. Dan jika kau memang menginginkanku, kau harus melakukannya secara sah dan tidak melanggar larangan Allah. Aku adalah majikan atas diriku sendiri dan kadi yang akan bertindak sebagai waliku untuk melakukan akad pernikahan. Karena itu memang sudah menjadi keinginanku bahwa aku akan menjadi istrimu dan kau akan menjadi suamiku. Kemudian dia memanggil kadi dan para saksi, lalu mempersiapkan segala yang diperlukan. Sampai ketika mereka datang, dia berkata kepadanya, ini adalah Muhammad bin Ali, penjual perhiasan, dan memintaku untuk menikah dengannya. Dan dia sudah memberiku kalung ini sebagai mahar, dan aku menerima dan menyetujuinya. Maka mereka menikahkan kami. Setelah itu para pelayan mempersiapkan jamuan dan kami makan bersama dan minum dengan penuh kegembiraan. Kemudian dia membubarkan para pelayan wanitanya, lalu dia mengajakku ke sebuah kamar yang paling bagus di mana mereka telah mempersiapkan ranjang dengan berbagai warna untuk kami. Kemudian kami bermesraan dan menghabiskan malam itu bersamanya. Aku tak pernah merasakan malam yang lebih menyenangkan daripada malam itu di dalam hidupku, dan aku tinggal bersamanya selama sebulan penuh, meninggalkan kios rumah dan keluargaku. Sampai suatu hari dia berkata kepadaku, duhai cahaya mataku, oh Tuanku Muhammad, aku mau mandi dulu sebentar. Engkau duduklah di ranjang ini dan jangan beranjak dari tempatmu sampai aku kembali kepadamu. Aku mendengar dan menurut, jawabku, dan dia membuatku bersumpah untuk itu. Setelah itu dia mengajak para pelayannya pergi ke kamar mandi. Tetapi demi Allah, hai tuan-tuan, belum sampai dia di ujung jalan, ketika itu pintu terbuka dan masuklah seorang wanita tua yang berkata kepadaku, ya Tuanku Muhammad, Umi Zubaidah memintamu untuk menemuinya karena dia telah mendengar tentang kelebihanmu dalam keindahan syair. Demi Allah, jawabku, aku takkan bangkit dari tempatku sampai putri Dunya kembali. Oh Tuanku, kata wanita tua itu kembali, jangan membuat Umi Zubaidah marah kepadamu dan memusuhimu. Ayo, pergilah, temuilah Umi Zubaidah dan segera kembali ke tempatmu. Maka aku bangkit dan mengikutinya ke hadapan Umi Zubaidah yang berkata kepadaku, hai pemuda tampan, apakah benar engkau pemuda yang dicintai oleh putri dunia? Saya siap melayani Anda, jawabku. Dia bercerita banyak tentangmu padaku bahwa kau merupakan pemuda yang tampan dan dari keturunan yang paling baik. Bahkan cerita tentangmu lebih dari itu. Tapi sekarang aku mintamu untuk bersair agar aku bisa mendengarmu secara langsung. Aku mendengar dan menurut, jawabku. Kemudian aku membacakan bait-bait syair berikut. Hati sang pencipta yang lelah dengan cinta dan usaha yang sia-sia, tubuhnya dirampas oleh penyakit dan kesakitan. Siapa dia yang di sana di antara para penunggang unta dengan wajah yang tertutup oleh hijab? Seorang kekasih yang berada di dalam tanduk unta, bagai rembulan di dalam kemah. Segala puji hanya bagi Allah. Hatiku hanya satu untuk mencintai dan memberi. Hatiku tertutup untuk yang lainnya. Semua yang dilakukan hanya untuk orang yang dicintai hingga membuat kekasihnya mabuk kebayang. Ketika aku selesai, dia berkata kepadaku, semoga Allah menjagamu dan melindungimu. Sungguh engkau pemuda yang sempurna, baik dari fisik, keturunan hingga pandai bersair. Jadi sekarang bangkitlah dan kembali ke tempatmu sebelum putri dunia kembali. Jangan sampai dia tak menungguanmu dan marah kepadamu. Maka aku segera membungkuk memberi hormat dan salam di depannya, dan wanita tua itu kembali mengantarku ke pintu di mana aku datang. Aku segera masuk dan naik ke atas ranjang dan mendapati istriku sudah kembali dan tertidur di sana. Setelah itu aku duduk di dekat kakinya dan memijitnya. Kemudian dia membuka matanya dan ketika melihatku dan dia menarik kakinya lalu menendangku hingga aku terlempar dari ranjang dan berkata, hai pembohong, kau telah mengingkari sumpahmu karena kau telah bersumpah kepadaku bahwa kau tidak akan bergerak dari tempatmu. Tapi mengapa kau mengingkari janjimu dan pergi menemui Umi Zubaidah? Demi Allah, jika aku tidak takut akan dosa, pasti aku akan merobohkan istana itu di atas kepalanya. Kemudian dia berteriak kepada budak kulit hitamnya, hai budak, bangkit dan pukul kepala pembohong ini, karena kita tak membutuhkan pembohong seperti dia. Maka budak itu mendatangiku dan merobek kain sorbannya, lalu mengikat mataku dan akan memenggal kepalaku. Akan tetapi semua pelayan wanita mendatanginya dan berkata kepadanya,
"Wahai nona kami, ini bukan dia yang salah. Sebenarnya dia tidak tahu watakmu, dan dia juga tak melakukan apapun hingga pantas untuk dihukum mati." "Demi Allah," jawabnya, "aku harus memberinya dia tanda sebagai peringatan." Kemudian dia menyuruh budaknya memukuliku di bagian punggungku, dan tanda yang kau lihat itu adalah bekas luka dari pukulan. Kemudian dia mengusirku dan mereka membawaku ke tempat yang jauh dari rumah dan melemparkan aku. Aku bangun dengan menyeret tubuhku sedikit demi sedikit sampai aku tiba di rumahku sendiri, di mana aku memanggil seorang tabib yang merawat lukaku dan menghiburku. Segera setelah aku sembuh dari rasa sakit akibat pukulan itu, aku pergi ke kamar mandi. Dan setelah itu aku pergi ke kiosku. Kemudian aku menjual semua yang ada di dalamnya. Dan dari hasil penjualan itu aku membeli 400 budak kulit putih yang tak pernah ada raja yang membawanya secara bersamaan. Dan aku mengajak 200 dari mereka untuk menemaniku setiap malamnya. Kemudian aku membuat tongkang yang menghabiskan 5.000 dinar dan mendandani diriku layaknya seorang khalifah. Dan aku merintah setiap pelayanku untuk bertanggung jawab dan memakaikan pakaian sebagaimana orang-orang di sekeliling khalifah. Selain itu, aku setiap malam berteriak, "Barang siapa yang pergi ke sungai Tigris pada malam hari, aku akan menggal kepalanya tanpa belas kasihan." Dan ini sudah aku lakukan selama setahun yang lalu. Dan selama itu pula aku masih tak mendengar kabar tentang wanita itu dan tak menemukan jejaknya sedikit pun. Kemudian dia menangis dengan banyak dan mengulangi bait-bait syair berikut. "Demi Allah, sepanjang hidupku aku tak akan pernah melupakannya, sayangku. Dan hanya itu yang bisa aku lakukan. Berharap bisa membawamu kembali mendekat. Segala kemuliaan hanya bagi Sang Pencipta dan makhluk ciptaannya. Bagai bulan purnama di langit yang cerah, gaya berjalannya ketika dia mulai nampak. Sungguh dia telah membuatku lelah dan terjaga dalam kesedihan, sakit karena cinta." Ketika Khalifah Harun al-Rasyid mendengar cerita pemuda itu, dia mengetahui hasrat serta kerinduan cinta yang menimpanya. Dia merasa tergerak dan mengasihani pemuda itu lalu berkata, "Segala puji hanya bagi Allah yang telah menetapkan segala hal sebagai suatu penyebab." Kemudian mereka berpamitan kepada pemuda itu yang segera disambut baik olehnya dan mengantar mereka sampai keluar dari pintu rumahnya. Khalifah Tiruan itu bermaksud untuk memohon kebijaksanaan dan kemurahan hatinya untuk melakukan keadilan terhadapnya. Kemudian Khalifah beserta Ja'far dan Masrur segera kembali dan sampai ke istana menjelang fajar, di mana mereka segera mengganti pakaian yang sebelumnya mereka tanggalkan lalu melanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu raja segera kembali duduk di atas singgasananya, di mana wazir ikut duduk di sebelahnya, sementara Masrur berdiri di depan mereka. Setelah beberapa saat, Khalifah berkata kepada Ja'far, "Wahai Ja'far, bawakan aku pemuda yang bersama kita tadi malam." "Aku mendengar dan aku patuh," jawab Ja'far, dan segera pergi menjemput pemuda itu, mengetuk pintunya dan memberi salam kepadanya dan berkata, "Hai pemuda, Amirul Mukminin memintamu sekarang untuk segera menghadap padanya." Setelah pemuda itu bersiap, Wazir Ja'far kembali ke istana bersamanya dengan perasaan penuh keprihatinan atas panggilan itu. Kemudian masuk menghadap kepada Khalifah. Dia mengucapkan salam dan mengunggukkan badannya untuk memberi hormat. Kemudian dia berkata, "Damai bagimu ya Amirul Mukminin." Kemudian dia memanjatkan doa untuk kemuliaan dan kemakmuran atas pemenuhan keinginan dan harapannya. Khalifah tersenyum dan membalas salamnya. Dia memandangnya dengan tatapan senang. Kemudian Khalifah memintanya mendekat dan duduk di hadapannya, lalu berkata kepadanya, "Wahai Muhammad Ali, aku ingin kau menceritakan kepadaku apa yang menimpamu tadi malam, karena itu sangat jarang dan aneh." "Maafkan aku ya Amirul Mukminin," jawab pemuda itu. "Berikan aku isyarat dan kekebalan hukum agar aku bisa menceritakan masalahku dan meredakan hatiku." Kata Khalifah, "Engkau akan aman dari ketakutan dan masalah." Kemudian pemuda itu segera menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, di mana Khalifah tahu dia adalah seorang kekasih yang terputus dari kekasihnya dan berkata kepadanya, "Maukah engkau jika aku mengembalikannya padamu?" "Sungguh ini adalah sebuah anugerah dari seorang pemimpin sejati," jawab pemuda itu, dan dia membacakan syair-syair berikut. "Ciumlah ujung jarinya, karena itu bukan sekedar jari-jari, tapi itu adalah kunci untuk semua hal yang Allah bebankan kepada pria itu. Dan pujilah kemurahan hatinya, karena tak hanya melakukan tindakan itu saja, tetapi itu adalah permata yang menghiasi leher umat manusia." Kemudian Khalifah menoleh kepada Ja'far dan berkata kepadanya, "Hai Ja'far, bawakan aku adikmu, Putri Dunya." "Aku mendengar dan aku patuh," jawabnya, yang kemudian segera menjemputnya. Sampai ketika dia menghadap di depan Khalifah, Khalifah bertanya kepadanya, "Hai Putri Dunya, apakah kau mengenal siapa pria ini?" "Ya Amirul Mukminin," jawabnya.
Bagaimana mungkin saya yang hanya seorang wanita bisa mengenal seorang laki-laki, tuanku? Khalifah hanya tersenyum dan berkata, "Hai putri dunia, ini adalah kasihmu Muhammad bin Ali, si pembuat perhiasan. Kami sudah mengetahui semua permasalahannya karena kami telah mendengar keseluruhan ceritanya dari awal hingga akhir dan memahami baik dari sisi luar dan dalamnya, dan tak ada yang disembunyikan lagi, meski sebelumnya itu dirahasiakan." "Ya Amirul Mukminin," sambungnya kembali, "sebagaimana telah menjadi suratan takdir, aku mohon ampunan kepada Allah yang Maha Tinggi atas apa yang telah aku lakukan, dan demi segala kebaikanmu aku mohon kepadamu untuk memaafkanku atas semua yang telah aku lakukan." Mendengar ini, Khalifah tertawa, kemudian memanggil seorang kadi dan para saksi dan memperbarui akad pernikahan antara Dunya dan suaminya, di mana mereka merasakan kebahagiaan yang tiada taranya. Selain itu, Khalifah menjadikan Muhammad Ali sebagai salah satu sahabatnya, dan akhirnya mereka bisa hidup kembali bersama dalam sukacita dan kebahagiaan sampai takdir memisahkan mereka dengan cawan kematian. Demikian kisah tentang Khalifah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.